Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Joseph Pinter melawan Craig Thompson. Permainan ini terjadi pada 1989. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Joseph sebagai putih dan Thompson memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Lanjut kuda ke F3, dibalas dengan pion ke B6. Persiapan fianchetto gajah ke B7. Gerakan yang sama oleh Joseph, yaitu pion ke G3. Sudah jelas gajah ke B7 dan gajah ke G2. Thompson melanjutkan permainan dengan gajah ke E7, persiapan rokade pendek, dijawab dengan kuda ke C3 oleh Joseph. Nah, di sini sebelum rokade pendek, Thompson memainkan kudanya ke E4 yang mungkin akan dilanjutkan dengan gajah ke B4. Untuk antisipasinya, Joseph memainkan gajah ke D2, dan ternyata gajah F6 lah yang dipilih oleh Thompson. Dilanjut lagi dengan benteng ke C1. Perhatikan baik-baik kedua gajah terang pemain ini. Mereka sama-sama tidak terlindungi dan mereka juga sama-sama mempunyai kuda yang akan bisa memberi tempo untuk saling menyerang gajah. Jika kalian bingung, perhatikan langkah Thompson kali ini. Dia memakan pion D4 dengan gajah. Apakah dia mengorbankan gajahnya? Tentunya tidak ya. Setelah Joseph memakan gajah dengan kuda, lanjut kuda juga memakan kuda, sekaligus mengancam menteri dan membuat ancaman gajah menyerang gajah. Oke, coba kita analisis. Sebenarnya apa sih tujuan dari Thompson ini? Ambil contoh gajah memakan kuda, tentu gajah juga akan memakan gajah, sekaligus menyerang benteng. Setelah benteng ke G1, gajah akan mundur kembali ke B7. Kedua kuda dan gajah sudah dieliminasi dari papan. Dan hitam punya keunggulan satu pion, yang mana putih sudah tidak bisa untuk melakukan rokade lagi. Tentunya keuntungan yang menarik untuk hitam. Oke, kita kembali. Tapi siapa yang mengira kalau di sini Joseph memilih memakan gajah dan mengorbankan menterinya? Ya, kalau udah gini, mau nggak mau kuda memakan menteri, dan Joseph memilih memakan kuda terlebih dahulu. Karena ya, sebenarnya di sini benteng pun sudah terjebak ya. Thompson merespon dengan pion E5 menyerang kuda. Setelah kuda ke F5, dia kembali diancam dengan pion G6. Kuda G7 skak, raja F8, dan gajah ke H6. Bukan hanya melindungi kuda, gajah di sini juga mengancam ancaman skak ster dengan kuda ke E6. Ya mau nggak mau raja ke E7. Ya, sebenarnya di sini gajah memakan benteng adalah gratis ya. Ya, karena gajah di sini akan sangat sulit jika diserang balik. Tapi Joseph memilih memainkan pion ke F4 dan menunda memakan benteng. Karena hitam sudah tidak bisa berbuat banyak pada bentengnya, dia hanya memakan pion F4. Joseph masih belum memakan benteng, tapi memilih rokade pendek terlebih dahulu. Dan gerakan ini memberi Thompson kesempatan untuk memainkan kuda ke C6. Jadi kini benteng sudah tidak gratis ya. Namun Joseph tidak memakan benteng, tapi memakan pion F4 dengan benteng. Tujuannya gajah G5 skak. Jika pion menutup, bisa gajah kali pion skak ster. Oleh karenanya Thompson memainkan pionnya ke F6 mencegah skak. Ya emang sih, gajah sudah tidak bisa melakukan skak. Tetapi benteng bisa ke E4 skak, kuda menutup skak. Bentar ya, di sini saya menemukan gerakan yang cukup bagus untuk putih. Apakah kalian juga lihat? Ya mungkin di sini benteng kali kuda skak adalah gerakan yang bagus. Idenya apa? Jika hitam memakan benteng dengan pion, maka gajah G5 skak ster. Ya meskipun kemungkinan drawnya nanti sangat banyak sih. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah variasi ketika hitam menggerakkan rajanya. Jika ke F8, kuda F5 discover skak,
raja hanya bisa ke diagonal putih ya. Misal ke F7, gajah D5, skakmat. Ya lumayan keren lah. Oke, atau di posisi ini, raja ke F7, gajah D5 skak, rajanya bisa ke F8, dan kuda E8 skakmat. Ingat, skakmat gak harus pakai menteri ya. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Joseph makan benteng dengan gajah terlebih dahulu. Setelah dimakan kembali dengan menteri, sekaligus mengancam benteng, baru kali ini dia memakan kuda dengan benteng skak. Jelas pion memakan kembali benteng. Bedanya, gajah G5 bukan lagi skakster ya. Nah, sekarang apa yang bisa diperbuat oleh benteng, kuda, dan gajah ini? Karena lawannya benteng dan menteri loh. Tentu saja Joseph harus berpikir dengan hati-hati. Dan oke, dia melanjutkan dengan gajah G5 skak. Baik, di sini ada dua pilihan raja untuk bergerak, F7 atau F8. Dan di sini akan saya tunjukkan satu variasi jika raja ke F7. Benteng kali D7 skak, raja F8 atau G8. Jika F8, skakmat 2 langkah dengan kuda E6. Tapi raja G8 pun sama. Kuda E6, ancaman skakmat benteng G7. Menteri harus ke F8, kuda kali menteri, raja kali kuda, benteng kali pion bagus. Tapi benteng D8 skak juga baik. Raja G7, gajah F6 skak, raja kali gajah, dan benteng kali benteng. Dah tinggal pretelin pion ya. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini raja ke F8. Jawaban yang sama, benteng kali D7. Ancamannya tentu kuda E6 skak. Thompson menjaga petak E6 dengan menteri C6, sekaligus mengancam benteng. Dan sebuah taktik kecil diperlihatkan oleh Joseph, yaitu benteng kali C7. Jika menteri memakan benteng, tentu saja kuda E6 skakster. Jadi Thompson memindahkan menterinya ke D6. Lanjut gajah ke H6, tentu ancaman skakster dengan kuda F5. Dan di sini Thompson yang sudah tidak betah dengan situasi tertekan ini, dia mencoba menawarkan draw dengan terus melakukan skak pada Joseph. Dimulai dari menteri D4 skak, raja F1, menteri D1 skak, raja F2, menteri D4 skak, raja F3, dan menteri ke D1. Di sini kalau mau, benteng C8 skak benteng gratis ya. Tapi Joseph membiarkan ancaman skak pada rajanya dan memakan pion A7 dengan benteng. Dan gempuran skak kembali dilancarkan oleh Thompson. Dari menteri F1 skak, raja E4, lalu menteri kali E2 skak, raja D5, dan kini sebuah blunder fatal dimainkan Thompson. Dia memakan pion H2 dengan menteri, sekaligus mengancam gajah. Dan yang perlu kalian ketahui, ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Dimulai dari kuda E6 double skak. Jika raja G8, maka benteng G7 skakmat. Jadi raja ke E8 dan raja ke D6 loh. Mengorbankan gajah, tapi membuat ancaman skakmat benteng ke E7 yang tentunya sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Ya, karena menteri sudah tidak bisa melakukan skak, dan jika ingin melindungi petak E7, sayangnya H4 sudah dijaga pion. Ya, gerakan terpaksa menteri memakan gajah, dan tentu saja benteng E7 skakmat. Ya, permainan yang sangat menarik dimenangkan oleh Joseph Pinter. Ya, emang pinter sih si Joseph ini. Biasanya kalau raja yang suka jalan-jalan gini, dia tuh endingnya kalah loh. Tapi ya karena si Joseph pinter ini pinter, jadi kepinterannya si Joseph dipakai buat minterin lawannya si Joseph pinter. Pusing. Makanya jadi pinter kayak si Joseph pinter ya. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narujas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam Chess Lovers, terima kasih.